Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup? Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, sudah join sama kita. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang bilangan bulat, dari pengertiannya, dari apa itu bilangan bulat, kemudian mengurutkannya, meletakkan dalam garis bilangan, kemudian operasi hitungnya, mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, sampai dengan pembagian. Untuk pertemuan yang selanjutnya, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bilangan pecahan. Kalian sudah mengenal bilangan pecahan dari kalian SD. Apa toh itu pecahan? Bagaimana toh bentuknya? Ada yang bisa menjawab? Pecahan itu apa? Mikrofonnya mungkin bisa dimatikan dulu. Yang mau menjawab silakan diaktifkan. Apa itu pecahan? Halo. Halo. Apa itu pecahan? Nah, kalau ditanya pasti tidak ada yang menjawab ini. Pecahan adalah bagaimana kita menyederhanakan pembilang dan penyebut. Sederhanakan pembilang dan penyebut. Jadi bentuk pecahan seperti apa? Bentuk pecahannya seperti apa? Yang biasa kalian kenal. Bentuk pecahan seperti apa? Tadi ada pembilang, ada penyebut. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bilangan pecahan. Apa yang dimaksud dengan bilangan pecahan, jenis-jenisnya, serta contoh-contohnya. Dalam ilmu matematika, bilangan pecahan sangat familiar. Karena siapapun yang pernah belajar ilmu matematika di sekolah, sudah pasti akan mempelajari juga bilangan pecahan ini. Coba kita perhatikan. Ini adalah sebuah kue. Nah, pernahkah kalian memotong sebuah kue ulang tahun misalnya? Pernah terpikir tidak bahwa sebenarnya ketika kalian memotong kue tersebut, sebenarnya kalian telah mempraktekkan ilmu bilangan pecahan ini? Ya, bilangan pecahan ini tak lain tak
lakukan sebenarnya sama saja kita sedang belajar bagaimana cara membagi-bagikan sesuatu dengan baik dan benar sesuai dengan keinginan. Nah, pada gambar di sini kalian bisa melihat ada sebuah kue yang dipotong sebagian. Sebagian ini menunjukkan bagian 1/4. 1/4 dari seluruh bagiannya. Sehingga sisanya di sini masih ada 3/4 bagian. Di sini ada 1/4, di sini ada setengah bagian. Nah, seperti kalau kalian membagi-bagikan makanan kalian, misalnya jajan, dikasihkan temannya, kalian bagi-bagikan. Oke, pengertian bilangan pecahan. Istilah bilangan pecahan dalam ilmu matematika terdiri dari pembilang dan penyebut, seperti yang teman kalian sebutkan tadi. Pada hakikatnya, bilangan pecahan ini digunakan untuk bagaimana cara menyederhanakan pembilang dan penyebut. Karena penyederhanaan pembilang dan penyebut ini dapat memudahkan proses operasi aritmatika, sehingga tidak menghasilkan angka yang terlalu besar, namun tetap memiliki nilai yang sama. Bilangan pecahan merupakan salah satu kelompok bilangan dengan bentuk A per B, ini bentuknya. Bentuk umumnya dari suatu bilangan pecahan adalah A per B, di mana A dan B merupakan bilangan bulat, serta B tidak boleh sama dengan 0. Kalau A-nya bagaimana? A-nya boleh sama dengan 0, tetapi B-nya tidak boleh sama dengan 0. Seperti kemarin kalian mempelajari tentang pembagian, pembaginya tidak boleh sama dengan 0. Apa tadi pembilang dan penyebut? Pembilang ini jika bentuknya A per B seperti ini, A ini yang disebut dengan pembilang. Lebih mudahnya bilangan yang ada di atas. Itu disebut dengan pembilang, sedangkan B-nya yang ada di bawah ini disebut dengan penyebut. Itu adalah pengertian dari pecahan. Contohnya misal, ada bilangan 4/10. 4-nya adalah pembilang. Oh, ini 10 ya. 10 adalah penyebutnya. Kemudian ada pecahan 10/6. 10 disebut dengan pembilang, 6-nya adalah penyebut. Nah, kemudian jenis-jenis pecahan. Coba sebutkan jenis-jenis pecahan yang kalian ketahui. Apa saja jenis-jenis pecahan yang kalian ketahui, yang sudah pernah kalian kenal? Pecahan desimal. Ya, pecahan desimal. Kemudian? Pecahan campuran. Pecahan campuran. Ada lagi? Kalau yang seperti tadi A per B disebut dengan pecahan apa? 4/10, 10/6, itu disebut dengan pecahan apa? Ada pecahan desimal, pecahan campuran, yang lain? Pecahan apa coba? Ada beberapa macam jenis dari bilangan pecahan. Tadi yang disebutkan teman kalian ada bilangan pecahan desimal dan pecahan campuran.
Ada yang disebut dengan pecahan biasa, ada pecahan murni, ada campuran, desimal, persen, dan per mil. Apa itu pecahan biasa? Pecahan biasa adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, yang mana angka pembilang nilainya lebih kecil dari nilai angka penyebutnya. 1/4, di mana 1 sebagai pembilang dan 4-nya sebagai penyebut. Kemudian contoh yang kedua ada 4/5. 4 sebagai pembilang, 5 sebagai penyebut. Pecahan biasa ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Pembilang dan penyebutnya lebih kecil pembilangnya. Nah, di sini. Dari contoh di atas dapat kita lihat bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebutnya. 1 lebih kecil dari 4, 4 lebih kecil dari 5. Kemudian pecahan murni ini sebenarnya sama dengan pecahan biasa. Pecahan murni adalah bilangan pecahan yang mana pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat serta berlaku pembilang lebih kecil daripada penyebutnya. Pecahan murni dapat dinyatakan sebagai pecahan biasa, akan tetapi pecahan biasa belum tentu dapat dikatakan sebagai pecahan murni. Perbedaannya, untuk pecahan murni ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Tetapi jika pecahan biasa, contoh misal ada bilangan 4, ada bilangan 4/6. Ini juga disebut dengan pecahan biasa. Pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Tetapi pecahan ini masih bisa disederhanakan lagi menjadi bentuk Cacat. per 6 bentuk sederhananya berapa? 2/3. Ya, menjadi bentuk 2/3. Jadi 4/6 ini adalah pecahan biasa, tetapi bukan pecahan murni. Ya, seperti itu ya. Jika pecahan murni sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Ini contohnya 1/8, 3/5, 7/9, dan seterusnya. Yang ketiga, bilangan pecahan campuran. Pecahan campuran disebut murni. Contohnya misal 2, 1/2. 2-nya ini adalah bilangan bulat, 1/2-nya bilangan pecahan murni. 5, 2/3, 7, 3/5. Ini yang disebut dengan pecahan campuran. Yang keempat ada bilangan pecahan desimal. Bilangan pecahan desimal adalah bilangan pecahan yang dengan pembilangnya 10 dengan pembilangannya bilangan bulat
Penyebutnya 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kemudian ditulis dengan tanda koma. Contoh. Kemudian bentuk per 100. 30 per 100 adalah 0,30. Per 100 di belakang koma ada 2 angka. Kemudian bentuk per 1000, 200 per 1000. Bentuk desimalnya adalah 0,200. Di belakang koma ada 3 angka untuk per 1000. Sedangkan untuk per 10.000 di belakang koma ada 4 angka. 6.000 per 10.000, maka bentuk pecahan desimalnya adalah 0,6000. Bentuk yang kelima yaitu pecahan persen. Bilangan persen adalah bilangan yang bentuk pecahannya adalah per 100. Namun beda bentuk penulisannya. Misal, bentuk pecahan 5% artinya sama dengan 5 per 100. 5 per 100. 65% artinya 65 per 100. Dan seterusnya. 200% artinya 200 per 100. Yang nilainya sama dengan 2. Kemudian, tata cara penulisan bilangan persen menggunakan simbol persen. Seperti ini simbolnya. Ya. Kalian sudah mengenal juga ini biasanya kita lihat di mana? Ada kata-kata persen seperti ini biasanya kita lihat di mana? Diskon. Ya, hafal pasti ya. Diskon. Hafal, Bu. Hafal ya, nanti kalau di diskon-diskon cepet ini. Kalau berbelanja ada tulisan diskon, wah langsung senang. Siapa yang nggak senang dengan diskon? Ayo, siapa nggak senang sama diskon? Simbol persen ya. 5% 5 per 100 seperti tadi ya. Penulisannya kita ganti kalau tadi per 100, ini sudah menggunakan lambang persen. 55% artinya 55 per 100. Ada persen yang per 100, ada bilangan pecahan promil yang artinya adalah per 1000. 1 per mil sama dengan 1 per 1000. Ini kasih dibantu. Per mil bukan satuan, akan tetapi per mil merupakan bentuk pecahan suatu bilangan. Per mil memiliki simbol yang hampir sama dengan persen. Di sini membedakannya 0 di bawah ada 2. A per B. Sekian per mil, berarti B-nya ini adalah 1000. Nah, simbol ini mirip dengan persen. Bedanya jika persen angka 0 sebagai pembaginya ada 1, jika per mil ada 2. 10 per mil artinya 10 per 1000, 12 per mil artinya 12 per 1000, dan seterusnya. Oke, untuk macam-macam pecahan, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Boten. Boten. Kita lanjutkan dengan cara membandingkan dua pecahan. Untuk metode yang pertama,
Jika penyebutnya sudah sama, ini ada contoh 1/3 dengan 2/3. Jika penyebutnya sudah sama, kalian hanya tinggal membandingkan pembilangnya. Tinggal bandingkan saja bilangan yang ada di atas ini. 1 dengan 2 besar mana? Ternyata besar 2, sehingga ya nilai 1/3 itu kurang dari 2/3. 1/3 lebih kecil dari 2/3. Jika pecahannya sudah sama, ini akan lebih mudah kalian untuk membandingkan. Tinggal dilihat bilangan yang di atas atau pembilangnya. Kemudian bagaimana untuk penyebut yang berbeda? Kalian harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Jadi penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Kemudian baru membandingkan pembilangnya. Bagaimana cara menyamakan penyebut? Ini coba saya tutup dulu. Bagaimana cara menyamakan penyebut? Ini biasa kita gunakan untuk nanti penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Dan kalian sudah mengetahui bagaimana caranya waktu masih duduk di bangku SD. Nah, sekarang saya tanya, coba bagaimana cara menyamakan penyebut sebuah pecahan? Silahkan, ada yang bisa menjawab? Bagaimana cara menyamakan penyebut? Halo? 1. Mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan bulat yang sama hingga penyebutnya sama. Oke, keren. Siapa ini? Danang. Danang. Benar, Danang. Dengan cara yang pertama adalah mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan bulat yang sama hingga penyebutnya sama. Ini langkah yang pertama. Yang kedua, ada cara yang lain lagi? Selain yang penyebutnya sama-sama dibuat menjadi KPK dari penyebutnya. Ya, kita cari KPK dari penyebutnya. Penyebutnya sama-sama dibuat menjadi KPK. Nah, contoh ini. 1/4 dibandingkan 1/6. KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Sehingga 1/4 dan 1/6 ini kalian jadikan per 12. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Penyebut dikalikan 3, maka pembilang juga harus dikalikan 3. Ini harus sama-sama ya pengalinya. Bilangan 3 semua. Tidak boleh yang 1 kali 2, yang 1 kali 3. Itu nanti nilainya tidak akan sama. Jadi saya ulangi tadi, KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Sehingga 1/4 dan 1/6 ini kalian jadikan per 12. 12 bagi 4 hasilnya 3, maka pembilangnya juga dikalikan 3. Hasilnya 1 kali 3, 3, 4 kali 3, 12. Kemudian yang 1/6 sama tadi. 12 dibagi 6 hasilnya 2. Sehingga pembilangnya juga dikalikan 2. 1 kali 2, 2. 6 kali 2, 12. Sehingga hasilnya 2/12. Setelah ini baru kalian bisa membandingkan. Penyebutnya sudah sama-sama 12.
Tinggal kalian bandingkan 3 dan 2. Ternyata lebih besar 2. Sehingga nilainya 1/4 dengan 1/6 itu lebih besar 1/4. Karena 3 lebih besar dari 2. 2. Ya. Sehingga nilainya 1/4 lebih besar dari 1/6. Untuk membandingkan dua bilangan pecahan, ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Oke, bisa ya. Kita lanjutkan. Oh, ada satu lagi. Metode bonus. Apa itu metode bonus? Ini cara yang paling mudah. Langkah cepat. Langkah cepat kalian untuk membandingkan dua pecahan. Yaitu kalian kalikan silang antara pembilang dan penyebutnya. 1/4 dan 1/6. Kalian kalikan silang. 1 kali 6 dan 1 kali 4. Hasilnya 1 kali 6, 6. 1 kali 4 adalah 4. Sehingga nilainya, karena 6 lebih besar dari 4, maka nilai 1/4 lebih besar dari 1/6. Ini langkah yang paling cepat atau cara cepat. Tinggal kalian kalikan silang saja. 1 kali 6, 6. 1 kali 4, 4. Oh, lebih besar yang 6. Maka nilainya lebih besar 1/4 daripada 1/6. Lebih gampang ya, langkah yang terakhir ya. Kemudian, yang terakhir akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah cara mengurutkan pecahan. Jika pecahannya itu sudah sama penyebutnya, tinggal kalian urutkan saja dari pembilangnya. Tergantung dari perintahnya apa, mulai dari yang terkecil atau dari yang terbesar. Nah, bagaimana kalau penyebutnya belum sama? Berarti kalian harus menyamakan penyebutnya dulu. Samakan penyebutnya dengan langkah-langkah yang seperti tadi yang sudah dibahas sebelumnya, dengan mengalihkan bilangan yang sama, kemudian dengan mencari KPK-nya. Baru setelah itu kalian urutkan pembilangnya. Urutan pembilang sama dengan urutan pecahan. Ini jika penyebutnya sudah sama. Contoh, urutkan dari yang terbesar pecahan 3/4, 1/6, 2/3. Karena penyebutnya belum sama, berarti kalian harus menyamakan penyebut terlebih dahulu dengan mencari KPK dari penyebutnya, yaitu 4, 6, dan 3. Berapa KPK dari 4, 6, dan 3? Berapa KPK-nya? 12. 12. Maka pecahan 3/4, 1/6, dan 2/3 ini kalian jadikan semua per 12. 12 dibagi 4 hasilnya 3, maka semuanya kalikan 3. 3 kali 3, 9, 4 kali 3, 12. 12 bagi 6, 2.
Sehingga 1 kalikan 2 sama dengan 2. 6 kali 2 sama dengan 12. 12 dibagi 3, 4. Sehingga 2 kali 4 sama dengan 8. 3 kali 4 sama dengan 12. Tadi perintahnya urutkan dari yang terbesar. Sehingga kalian lihat pembilang di sini. Yang paling besar adalah 9, kemudian 8, baru 2. 9 lebih besar dari 8, lebih besar dari 2. Maka urutannya dari yang 9 dulu. 9 ini ada 3/4, yang 8 adalah 2/3, yang 2 adalah 1/6. Sehingga urutan pecahan dari yang terbesar adalah 3/4, 2/3, 1/6. Sampai di sini ada pertanyaan? Boten. Mboten. Saged nggih? Saged nggih? Nggih. 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 Sampai saat ini ada 17 yang bergabung. Baru ya, Pak? Baru 17. Pagi hari ini yaitu tentang pecahan, mulai tadi dari pengertian, kemudian ada macam-macamnya, kemudian ada mengurutkan dan membandingkan pecahan. Bilangan pecahan. Ya, bilangan pecahan. Ini yang aktif baru Danang, yang lain kemana ini? Terima kasih yang sudah bergabung. Ada beberapa teman tadi yang WA sama Bu Arlin bahwa tidak bisa bergabung. Kemungkinan masalah sinyal mungkin. Semoga nanti di pertemuan yang akan datang bisa bergabung kembali. Amin. Sekali lagi, terima kasih yang sudah bergabung. Kemudian nanti untuk tugas-tugas Bu Arlin sampaikan di WA ya. Belum mengumpulkan, sekali lagi Bu Arlin tunggu sampai malam ini untuk tugas yang pertama. Ya, Untuk Bu. tugas yang pertama Bu Arlin Ya, tunggu Bu. sampai malam. Ya, nomor 1 dan 2 dibuat garis bilangan ya. Jangan langsung jawab. Terima kasih. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.